Nah, oke guys, di video kali ini kita dapat motor Honda Beat ya. Honda Beat FI yang starternya jebret, masih kasar ya. Sekasar omongan ya. Dan ini kendalanya ketika maju ini tiba-tiba mati ya. Lalu dihidupkan lagi, hidup, kemudian mati lagi. Nah, dan itu disebabkan oleh kekeringan oli ya guys ya. Kemudian kita bakal melakukan pengetapan dulu ya di bagian olinya. Baut olinya kita lepaskan apakah masih ada olinya apa tidak ya. Kita coba cek ya guys ya. Sedain wadah. Sedain saja wadah, takutnya nggak gelontor olinya kemana-mana ya guys ya. Dan kita tap, kita lihat apakah banyak olinya apa tidak ya guys ya. Guys, ternyata olinya kosong ya. Tidak ada olinya, tidak ada keluar. Kemudian kita coba lepaskan ininya ya. Ini kering ya. Kering. Kita coba miringkan ya ke sebelah sini. Guys, nggak ada guys. Nggak ngucur sama sekali loh. Nah, ada nas sedikit nah. Sedikit olinya guys ya. Jadi motor ini tidak, istilahnya kurang pelumasan oli ya ke bagian head. Kita buka mesinnya ya terlebih dahulu. Nah, saya bakal coba turunin ya mesinnya. Kita buka saja rangkanya, kita pisahkan karena menurut konsumennya ini ngebulnya parah ya, mulek. Dan di bagian area box PT juga banyak oli yang bocor ya. Jadi itu di bagian seal pelekasnya sudah aus ya, udah hancur. Jadi kita ganti ya nanti. Kita bakal belah dulu mesin, bukan belah mesin tapi kita turunkan mesinnya ya guys ya. Nah, oke guys, di sini sudah terlepas ya untuk rangkanya. Kemudian kita lepaskan untuk hop head tersebut ya menggunakan kunci L6 ya. Kemudian di sini kita lepaskan untuk di bagian koper engine-nya ya. Nah, kita lepaskan. Nah, dan untuk koper engine yang bawah itu tidak ada ya. Dan untuk businya kita lepaskan ya. Busi kita lepaskan. Nah, lihat kotor sekali ya, ini motornya banyak kotoran dan itu olinya sudah pada rembes ya, sudah pada bocor-bocor ya. Nah, busi sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan apa ya? Nah, kita lepaskan dulu untuk baut yang 10 di bagian pinggir yang menuju ke blok silinder. Nah, pada keras nih untuk baut-bautnya guys. Nah, setelah sedikit kendor ya, kemudian kita lepaskan dulu untuk di bagian cop head ya. Nah, sedain saja wadah-wadah ya, baki buat menyimpan baut-baut tersebut ya guys ya. Nah, sudah terlepas dua-duanya. Kemudian kita ketuk menggunakan palu karet ya, jangan menggunakan palu martil, nantinya patah ya, jebol. Nah, lihat saja di sini untuk olinya tidak naik ya ke bagian head. Nah, mau naik gimana, soalnya ini olinya habis ya, kekeringan ya guys ya. Nah, kemudian kita lepaskan untuk di bagian karet cop headnya tersebut tuh. Nanti kita ganti ya karena sudah pada retak, dan kalau dipasang lagi itu bakalan bocor ya guys ya. Nah, setelah itu kita topkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada bunyi ngiricit ya, seperti ada berit kejepit di bagian silindernya karena itu olinya kering ya guys, tidak ada oli sama sekali, tidak ada pelumasan, jadi gancet ini mah ya guys ya. Nah, kemudian untuk di bagian kipas kita lepaskan ya, ini mah harus lepas semuanya nih. Nah, untuk cara pengetopannya lihat saja ya. Nah, susah ini mah, keras bener, diputar juga ada bunyi ngiricit ya guys ya. Pokoknya ini mah parah nih motor teh nih, jarang ganti oli nih. Nah, serasa sudah top. Nah, kemudian kita sedain saja obeng ketok ya. Kita ketuk di bagian lidah tensioner ya guys ya. Kita kendorkan dulu. Nah, kita buka dulu untuk di bagian gear timing ya menggunakan kunci 8T ya guys ya. Nah, dua-duanya kita lepaskan. Nah, sudah lepas. Nah, kita congkel ya guys ya. Nah guys, kemudian kita kendorkan ya, kita putar lah berlawanan arah jarum jam ya, kita kendorkan, kemudian kita lepaskan ya guys ya. Kemudian tarik rantai ketengnya dan gear timingnya sudah terlepas ya guys ya. Nah, setelah itu lihat saja ya, itu kering banget ya di bagian gear timing, pokoknya
tidak ada pelumasan sama sekali ya, pantas saja ceket. Nah kemudian kita lepaskan di bagian baut yang 10 ya, bagian pinggir tuh 2 buah baut ya, kita lepaskan, kita simpan di bagian baki tersebut ya. Nah kemudian kita lepaskan untuk di bagian head ya. Nah 4 buah baut, kemudian ringnya simpan, perhatikan jangan sampai asal nyimpan ya guys ya. Nah kalau misalkan bongkar mesin itu buat pemula wajib ya, harus dipisah untuk baut-bautnya, buat head dan buat kirian, kemudian buat crankcase sebelah kanan, jadi tidak bakalan riut ya untuk mencari baut-bautnya ya guys ya. Nah lihat saja di sini sudah terlepas, kemudian kita tarik ya rantai ketengnya, ternyata susah nih guys ya, ini mah macet total bener, ini mah gancet nih. Nah kemudian kita lepaskan untuk packingnya ya guys ya. Nah dan ini sudah di oversize kayaknya nih, ini bekas bongkaran juga nih. Nah kita lepaskan, kita pisahkan lidah tensioner, kita cabut ya. Oh itu susah ya, nggak mau gerak nih, paling ada utet-utetan sedikit ya guys ya, susah. Nah kita ketuk saja menggunakan palu karet ya guys ya. Nah jangan menggunakan palu martil, nantinya bisa bejat ya di bagian silinder head. Nah semuanya agak susah, agak keras. Nah sudah terlepas, lihat saja si pistonnya ngaceng ya guys, jeceng itu di bagian pistonnya karena keringan oli itu susah nggak gerak sama sekali ya guys ya. Nah lihat saja tuh baret ya, seperti bekas labuh ya, bekas cilaka. Nah maaf guys, ngadehem seetik, jangan lupa bari ngopi, bari udud ya guys ya, bari yang ngetek terajos ya guys ya, biar mantap. Nah kemudian lihat saja untuk di bagian dinding liner boringnya tersebut itu baretnya parah ya, sakuriling pokoknya mah baret. Nah kita lepaskan untuk di bagian blockhead ya, kita cek di bagian apa ya, noken as ada baut 10, kita lepaskan. Kemudian untuk pen pelatuk rocker arm ya kita lepaskan. Nah itu cukup dikocak-kocak saja bakalan terlepas. Nah untuk pen pelatuk ataupun RRA nya kita cek ya, itu harus bagus ya. Nah masih bagus, masih aman ya, tidak kena, tidak baret, aman, masih aman pokoknya, ini mah wajib ya, tidak usah diganti ya, masih bagus. Nah kemudian kita cek untuk yang satunya lagi. Nah ini masih bagus juga sama ya, ini di bagian exhaust ya. Nah masih bagus, masih aman. Kemudian kita cek apa ya, noken as kita cek. Nah kita ketuk lagi ya, nah, sampai bijil pokoknya ya, mau digedor boleh. Nah sudah terlepas. Kemudian kita cek ya untuk di bagian noken asnya masih aman ya, cuman itu bearingnya saja yang agak oblak sedikit, nanti kita ganti ya untuk bearingnya menggunakan yang baru ya guys ya. Nah sambil kita cek, takutnya ada yang baret ataupun aus ya, ataupun kemakan, masih aman, masih layak lah, ini mah 70% masih aman pokoknya. Nah kemudian kita apa ya, nah kita lepaskan di bagian apa ya, oh cek dulu guys, cek dulu di bagian klep yang bagian exhaust, ternyata ada rembesan sedikit ya, wajib nanti kita sekir ya, dua-duanya kita cek pokoknya, takutnya merembesnya banyak ya. Nah di sini yang in juga sama ya, sedikit bocornya, nanti kita kita sekur ya, kemudian kita bersihkan, cleaning engine pokoknya. Kemudian kita lepaskan untuk di bagian magnet ya, karena ini ceritanya mau belah mesin, karena motornya dorok-doroknya parah ya, kemungkinan besar di bagian stang piston itu kena ya guys ya. Nah kemudian disediain saja untuk tracker magnet ya, yang kombinasi bebas, mau yang nomor 1, 2, 3, 4 sampai 1000 juga boleh saja, yang penting kombinasi ya guys ya. Nah tahan, kemudian kita kencangkan ya. Nah kita kencangkan pokoknya. Kemudian sediain saja apa ya, kunci 22 shock ya, kita menggunakan impact ya. Nah 3 kali jetrek sudah keluar ya guys ya. Oh nah ini susah ya, tidak ada standar duanya, jadi kita ganjel saja menggunakan kai ya guys ya.
Nah, kemudian kita lihat saja, di bagian spool juga itu pada banyak debu, kotoran, wajib kita bersihkan ya nanti. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk spool ya. Ada 2 buah baut 8T ya, kita lepaskan. M6 itu udah ya. Kemudian baut 10 sahabat kita lepaskan, briket. Kemudian pulsar kita lepaskan ya. Ada 2 buah baut. Nah, serasa sudah terlepas semuanya. Kemudian kita tarik keluar, bautnya simpan ya. Awas. Kemudian kita lanjut buka di bagian speedy ya. Nah, sediain saja kunci 22 sok untuk bagian depan. Kemudian sediain wadah, kita simpan di wadah ya guys ya. Nah, kita tarik sambil kita cek ya. Untuk di bagian rumah rollernya, takutnya ada yang haus ya untuk di bagian roller maupun rumah roller tersebut ya guys ya. Nah, semuanya sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan untuk bagian puli skon dari belakang ya, menggunakan kunci 19 sok. Nah, dan di sini bibelnya kita amankan ya. Kemudian kita lepaskan untuk di bagian pompa oli ya guys ya. Tutup pompa oli nih menggunakan kunci 10 ya. Nah, kita putar. Jangan lupa sambil ngopi ya guys ya, biar mantap. Kita seruput dulu ya guys ya. Nah, kita congkel perlahan ya menggunakan obeng min ya. Hati-hati saat penyongkelannya, jangan sampai merusak ataupun bikin cacat di bagian tutup pompa oli ya, nantinya bisa bocor ya guys ya. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk bagian pompa olinya ya, bagian dalam. Nah, ada 2 buah baut 10, yang satu panjang, yang satunya pendek ya guys ya. Nah, setelah itu kita lepaskan dulu untuk rodanya ya. Nah, kita tarik. Nah, ugat-ugat sedikit karat nih, banyak karat, agak sedikit macet ya. Alhamdulillah sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan untuk baut-bautnya di bagian crankcase sebelah kanan ya guys ya. Baut 10 menggunakan kunci T10 ya guys ya. Nah, kita lepaskan. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kalau misalkan ada yang tertinggal nantinya nggak bisa terlepas ya guys ya. Nah, kita pisahkan ya untuk baut-bautnya ya, jangan disatuin biar tidak pahili ya. Nah, setelah itu kita sediain palu karet, kita ketuk sedikit ya, ketuk-ketuk sampai terlepas. Nah, sudah terlepas, kita angkat saja. Nah, sudah terlepas ya guys ya. Kemudian kita amankan ya, di situ kotorannya sangat hidung ya guys ya, bagaikan tai cak-cak ya guys ya. Nanti kita cleaning engine. Nah, dan untuk cara pelepasan kruk as ya, untuk sebagian sebelah kiri itu kan lengket ya, jadi kita gunakan saja tracker separator ya guys ya untuk membuka crankcase tersebut, bukan crankcase, kruk as tersebut ya guys ya. Nah, buat yang belum punya tracker separator, mudah-mudahan saya doakan supaya kalian cepat punya tracker separator tersebut ya guys ya. Nah, di sini untuk bautnya sudah pada patah ya. Untuk baut di bagian bak speedy, crankcase speedy, nanti kita bakal melakukan tap ya, sambil kita copotin di bagian baut-baut yang sudah patahnya. Nah, dan ini untuk tracker separatornya, cara bukanya seperti ini ya. Cara pasangnya, bukan cara buka, cara pasangnya seperti ini. Nah, ini tracker separator, ini kuat ya, mau digedor boleh, mau di apa ya, mau digedor, mau di tracker itu lebih aman ya, mau di press boleh, cuman lebih mantap itu menggunakan tracker separator ya, tidak bakalan merusak komponen spare part tersebut ya. Jadi tenang saja, aman, dan kerja pun lebih profesional ya guys kalau menggunakan tracker separator tersebut ya. Ini saya menggunakan dari jenis grip on ya. Nah, kita kencangkan kita putar bautnya ya. Nah, setelah itu kemudian kita lepaskan ya. Ada yang kaki 3, ada juga yang kaki 2 untuk dari jenis tracker separator tersebut ya.
Nah, kita putar menggunakan kunci 24 shock ya, ataupun ring ya. Nah, kita putar sampai ada bunyi krekak. Nah, itu sudah terlepas ya guys ya. Nah, kalau sudah terlepas kan aman, udah cukup segitu saja. Yang penting bekerja itu lebih profesional dan lebih teliti ya, supaya tidak merusak di bagian spare part bagian mesin tersebut ya. Kalau digedor mah nantinya bisa oleng ya. Boleh digedor, cuman harus yang lebih pro cara menggedornya ya. Kalau buat pemula mah tidak disarankan untuk digedor ya guys ya. Nah, semuanya sudah terlepas. Kemudian kita cabut-cabut lagi ya untuk baut tanam ya, bukan baut tanam, baut yang menuju ke tracker separator tersebut. Nah, kita copot ya guys ya. Lihat saja di bagian bak speed pun itu kotor ya. Nah, di sini nih ada bunyi tok. Nah, itu ditandakan bahwasannya di bagian stang piston itu udah kena ya, sudah kemakan, sudah aus. Jadi wajib kita ganti ya untuk di bagian stang piston tersebut. Nah, lihat saja pistonnya gancet, itu gak mau gerak tuh pistonnya yuk. Jeceng ya, ngaceng. Nah, mungkin segitu saja untuk tutorial cara pelepasannya ya. Untuk ataupun cara bongkar mesin ya, belah mesin Honda Beat ya, Beat Karbu, Beat FI ya, pokoknya gitu cara pembongkarannya ya. Nah, perhatikan untuk di bagian baut oli ya, itu ada saringannya, nanti kita bersihkan ya guys, jangan lupa. Pokoknya ini mah dirak-rak total, kita cleaning engine ya, kita bersihkan. Mungkin segitu saja untuk tutorial cara bola mesin ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.